Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Hartawan dengan NIM 235721020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis diagnosis yang berjudul Prediksi Serangan Jantung Berbasis Deep Learning. Di sini saya menggunakan arsitektur DNN pada datasetnya, pada dataset kesehatan Indonesia. Tujuan utama dari analisis ini adalah memprediksi, membangun membangun fondasi pendeteksi dini potensi penyakit berdasarkan rekam medis. Lalu langsung saja ke profil dan karakteristik dataset. Di sini saya menggunakan dataset berskala besar dengan total 26.284 entry, pasien dengan 28 variabel. Variabel target itu status serangan jantung dan klasifikasinya di sini menggunakan binary. Di sini 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Sebagai variabel independen, kita menggunakan faktor demografi seperti usia dan wilayah, faktor klinis seperti tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, serta berbagai faktor gaya hidup. Keunggulan dari dataset ini adalah integrasi datanya yang sangat bersih dan sempurna, tanpa ada nilai yang hilang, sehingga siap untuk tahap pemodelan. Lalu persiapan data. Sebelum dimasukkan ke dalam model data, data mentah harus melalui proses transformasi agar dapat dicerna secara sistematis oleh algoritma. Tahap ini meliputi encoding untuk mengubah data kategorikal dengan format numerik dan penggunaan standarisasi menggunakan standar scale untuk menyamakan skala seluruh fitur numerik agar prosesnya berjalan lebih stabil. Selanjutnya, data dipisahkan secara rasional menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk pengujian. Lalu di sini ada arsitektur DNN-nya. Inti dari sistem ini adalah DNN atau Deep Neural Network. Model ini dirancang dengan multilayer untuk mengekstraksi pola nonlinear yang kompleks dari kondisi pasien. Input layer menerima vektor dari 27 fitur independen. Kemudian data akan melewati beberapa hidden layer mulai dari DENS 128 dengan aktivasi relu dan dropout 0,3 dengan DENS 64 dengan dropout 0,0, lalu ke 32 dan 16. Output layer pertama unit sigmoid untuk probabilitas binary. Di sini total parameternya 14.465 bobot terlatih. Lalu selanjutnya optimalisasi pelatihan model. Kami di sini menggunakan binary cross-entropy dengan standar Maslow's function untuk klasifikasi binary guna mengukur dan meminimalisasikan error. Model ini juga dilengkapi dengan mekanisme early stopping yang otomatis menghentikan pelatihan jika validation loss-nya tidak membaik selama 4 epoch berturut-turut. Di sini saya lakukan agar mencegah overfitting. Lalu kami juga menggunakan batch size hingga 32 sebesar 32 untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pembaruan gradien dan kecepatan proses perhitungan komputer. Hasil evaluasinya. Hasil evaluasi model di sini lumayan bagus yang menunjukkan performa yang sangat kompetitif dengan akurasi pengujian final sebesar 71,5.
dan kemampuan generasi yang cukup solid. Di sini model menunjukkan performa kompetitif dalam mendeteksi potensi risiko di tengah data set medis yang memiliki kompleksitas tinggi dan variasi gaya hidup. Ini kelas 0-nya presisinya 73%, recall 83%. Di sini terhitung cukup reliable dalam memvalidasi pasien sehat. Lalu di kelas 1 atau risiko serangan jantung, presisinya 69%, recall 55%. Lalu ada tren konvergensinya. Di sini dapat dilihat ya, grafik menunjukkan penurunan nilai loss yang relatif stabil dan meningkatkan akurasi yang konsisten. Stabilitas validasi yang beriringan dengan data latih membuktikan model ini belajar secara efektif tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Ini dikarenakan saya menggunakan fitur early stopping yang tadi sudah saya jelaskan. Implementasi dan contoh prediksi. Scoring risiko real time. Skenario model menerima profil klinis pasien anonim dari data uji untuk analisis algoritma secara instan. Ringkasan dan langkah strategis. Pertama, keberhasilan arsitektur. Model DNN ini terbukti sukses dan mengidentifikasi pola risiko penyakit jantung dari 27 dimensi fitur klinis dengan tingkat akurasi yang solid. Di sini penyimpanannya atau finalisasinya menggunakan format H5. Format ini cukup universal ya, sehingga dapat mudah diintegrasikan ke API dengan aplikasi mobile atau dashboard backend. Lalu potensi klinis. Inovasi algoritma ini siap menjadi clinical decision support system, berperan sebagai sistem screening awal cerdas bagi pasien di berbagai pusat layanan kesehatan. Terakhir, kesimpulan, model deep learning neutral network berhasil memprediksi risiko serangan jantung dengan akurasi 71%. Model ini siap diintegrasikan langsung dalam sistem informasi rumah sakit atau aplikasi telemedical secara praktis. Karena sudah menggunakan format H5 tadi yang mudah diintegrasikan, sistem ini akan berfungsi menjadi clinical decision support system yang objektif guna mempercepat proses screening awal dan pengambilan keputusan medis bagi pasien. Sekian presentasi dari saya. Billahi fistabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.